Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana caranya membuat daftar hadir online pada aplikasi e-learning Moodle. Langkah pertama adalah masukkan alamat websitenya. Di sini saya mencontohkan alamat STPRE-nya. Pada halaman login ini, masukkan akun dosen. Di sini saya mencontohkan akunnya Pasan. Klik masuk dan akan ditampilkan halaman dashboard. Pada halaman ini akan ditampilkan mata kuliah yang diampuh oleh dosen yang bersangkutan, dan untuk memasukkan daftar hadir online silakan klik salah satu mata kuliah. Di sini saya mencontohkan mata kuliah psikologi pendidikan. Ini adalah halaman mata kuliah psikologi pendidikan, dan untuk membuat daftar hadir silakan aktifkan fitur editing yang terletak pada bagian sisi kanan. Klik pada tanda roda gigi dan pilih Turn Editing On. Fitur editing terlihat sudah aktif. Pada halaman ini kita ingin meletakkan daftar hadir online itu di bagian atas, sehingga kita klik Add an Activity or Resource pada bagian atas. Meskipun di bawah ada bagian yang lain, tapi karena kita ingin memasukkan pada bagian atas, maka kita klik yang paling atas. Di sini kita pilih plugin attendance, klik dan klik add. Pada tanda merah ini, kolom yang bertanda merah artinya kolom ini harus wajib terisi. Di sini misalnya saya ganti dengan daftar hadir. Lalu pada bagian deskripsi, ini untuk menjelaskan kepada mahasiswa, misalnya bisa diberikan deskripsi untuk mengambil daftar hadir. Secara online, silakan klik daftar hadir. Jangan lupa untuk klik centang display description on course page supaya mahasiswa dapat membaca deskripsi tersebut. Pada bagian yang lain ini boleh diisi, juga boleh tidak diisi. Pada kesempatan ini saya hanya mengisi dua bagian, dan ketika sudah terisi, klik save and return to course. Daftar hadir sudah dibuat, tapi ini kita hanya baru pada langkah pertama. Kita akan berlanjut ke langkah selanjutnya, namun sebelumnya diharapkan untuk menonaktifkan fitur editing dengan klik Turn Editing Off. Langkah selanjutnya adalah dengan klik daftar hadir untuk membuat sesi pertemuan. Pada bagian ini, sebelum membuat sesi pertemuan, sebaiknya kita melihat pengaturan tentang status set. Klik pada status set, dan di sini akan ditampilkan pengaturan yang sudah dibuat secara default oleh admin. Pada nomor 1, P ini present, artinya hadir. Di sini saya memberi poin 1. L itu late, saya memberi poin 0,75. E itu excuse 0,5, dan A itu absent, poinnya 0. Pada keterangan waktu
itu diberi toleransi waktu sampai 15 menit. 15 menit lewat 1 sampai menit ke 25 itu masuk dalam kategori terlambat. Poinnya diberi 0,75. Menit 25 lewat 1 detik sampai menit ke 30 itu kategori izinan. Alasan khusus untuk tidak mengikuti kehadiran diberi poin 0,5, dan menit ke 30 lewat 1 detik sampai ke menit 45 menit itu dianggap tidak hadir. Dan di sini saya membuat tentang tidak hadir alpha absen jika mahasiswa tidak memberikan daftar hadir secara online, maka sistem akan mengaturnya memilih absen. Pengaturan ini bisa dirubah oleh dosen bersangkutan berdasarkan kontrak kuliah yang dibuat bersama mahasiswa. Setelah dirubah, jangan lupa untuk klik update untuk menyimpan pengaturan. Jika pengaturan ini sesuai dengan kontrak kuliah bersama dengan mahasiswa, maka selanjutnya kita buat sesi. Untuk itu klik add session, dan pada bagian ini kita atur kapan kuliah itu dimulai. Misalnya kuliah itu dimulai pada tanggal 8, dicontohkan pada tanggal 8 hari ini, bulan 7. Dimulai misalnya di sini waktu menunjukkan pukul 00.01. Kita menggunakan waktu ini dimulai pukul 00:10 menit, lalu berakhir pukul 1:30 menit. Pada bagian deskripsi ini, jangan lupa untuk memberi keterangan kepada mahasiswa. B. Hadir. L. Terlambat. E. Izin. A. Alpha. Jangan lupa memberi tanda centang agar deskripsi ini bisa dilihat oleh mahasiswa. Pada bagian multiple seasons ini harus diaktifkan jika mata kuliah itu berlangsung lebih dari 1 kali. Karena di kampus kita minimal 14 pertemuan, maka untuk membuat multiple season itu aktifkan centang repeat the season. Misalnya mata kuliah itu dimulai tanggal 8 itu hari Rabu, dan di sini repeat every. Jika diulang setiap minggu, maka bisa klik pilihannya 1 dan berakhir pada tanggal, misalnya berakhirnya di bulan November, hari Rabu itu misalnya tanggal 25. November. Lalu di bagian bawah student recording ini harus diaktifkan, mengizinkan mahasiswa untuk merekod kehadirannya sendiri. Ini tidak perlu dirubah.
dua bagian ini yang perlu dirubah, dan ketika sudah diatur, klik add. Pada bagian ini kita akan melihat bahwa season yang kita buat itu terdapat 21 pertemuan, karena biasanya kita hanya 14 pertemuan atau 16 pertemuan. 14-nya kuliah materi tatap muka ditambah dengan 2 pertemuan itu, satunya UTS dan satunya ujian akhir, maka yang lainnya kita bisa hapus. Mungkin saja ada beberapa hari yang jatuh pada hari libur, maka season yang jatuh pada hari libur itu harus dihapus. Caranya dengan klik lambang tempat sampah ini, atau kita bisa memilih sekaligus di bagian kotak centang untuk menghapus mata kuliah, untuk menghapus sesi pertemuan yang tidak diinginkan. Setelah dipilih, klik delete dan oke. Ini halaman konfirmasi untuk penghapusan, klik continue untuk menghapus. Maka di sini pertemuannya terdiri sampai 16 pertemuan. Sesudah itu, sesi pertemuan ini akan sudah selesai dibuat, dan kita kembali ke bagian depan. Ini daftar hadir yang sudah dibuat. Setelah selesai di sini, dosen dan mahasiswa bisa menunggu kapan mata kuliah itu mulai, dan ketika mata kuliah itu dimulai, waktunya dimulai, maka fitur pengambilan daftar hadir online akan diaktifkan. Misalnya di sini saya mencontohkan akunnya mahasiswa untuk mengambil daftar hadir. Masuk ke dalam akun mahasiswa dan pilih mata kuliah yang dihadiri oleh mahasiswa tersebut, yaitu mata kuliah psikologi pendidikan. Ketika waktunya dimulai kuliah, maka mahasiswa diharapkan untuk klik daftar hadir sesuai dengan petunjuk yang sudah dibuat oleh dosen. Ini adalah halaman mahasiswa. Klik, dan ini mata kuliahnya dimulai pada pukul 00:10 dan waktunya masih menunjukkan 00:09, maka daftar hadir belum bisa diambil, masih kosong di sini. Kita menunggu 1 menit untuk menanti jam 12:10 supaya menu konfirmasi kehadiran itu bisa muncul. Sebelum jamnya dimulai, menu konfirmasinya masih tidak terlihat, sehingga mahasiswa tidak bisa mengambil daftar hadir online. Daftar hadir online hanya bisa diambil setelah waktunya dimulai, sesuai dengan pengaturan yang sudah dibuat oleh dosen. Jika waktunya sudah menunjukkan dimulainya mata kuliah, maka akan muncul fitur konfirmasi kehadiran. Di sini terlihat munculnya konfirmasi kehadiran. Mahasiswa diharapkan untuk klik submit attendance, klik,
Dan di sini muncul 4 pilihan: present, late, excuse, dan absent. Jika mahasiswa mengambil dalam 15 menit pertama, maka 4 pilihan ini akan muncul. Tapi jika mahasiswa mengambil 15 menit lewat 1 detik, maka pilihan present akan hilang dan hanya memunculkan 3 pilihan: late, excuse, dan absent. Karena mahasiswanya hadir tepat waktu, maka dia harus memilih yang paling kiri, yaitu present. Setelah diambil dan klik simpan perubahan. Pada halaman ini terdapat keterangan poinnya 1, karena pada pengaturan setnya hadir mendapat nilai 1. Kita kembali kepada halaman dosen. Untuk melihat daftar hadir yang diambil oleh mahasiswa, silakan klik daftar hadir. Dan pada sesi yang sedang berlangsung, klik tanda panah yang berwarna hijau untuk melihat rekapan semua mahasiswa yang sudah mengambil daftar hadir. Yang berwarna merah itu berarti mahasiswa belum mengambil daftar hadir. Sedangkan yang sudah diambil itu atas nama mahasiswa Agustina. Di situ terlihat bahwa dia memilih keterangan B, present, hadir tepat waktu. Dengan keterangannya diambil sendiri. Di sini harus diperhatikan bahwa mahasiswa bisa saja berada di rumah, tetapi dia mengambil daftar hadir secara online. Maka perlu dibuat koreksi terhadap daftar hadir online ini. Misalnya jika dosen tidak percaya atas daftar hadir online yang diambil sendiri oleh mahasiswa, dosen bisa menunjukkan halaman daftar hadir online dari akunnya dosen dan menyuruh mahasiswa untuk memilih daftar hadirnya di sini. Sehingga bisa dipastikan bahwa daftar hadir yang dilakukan mahasiswa di halaman daftar hadirnya dosen itu bisa dikoreksi langsung oleh dosen. Atau misalnya mahasiswanya tidak hadir, sakit ataupun izinan, dosen bisa mengisinya sendiri atas nama mahasiswa tersebut. Dan jangan lupa klik save attendance untuk menyimpan daftar hadir yang sudah dibuat tersebut agar tersimpan pada database untuk kemudian bisa di download menjadi bahan perekapan untuk keperluan dosen, keperluan pelaporan dosen. Ada 2 menu yang belum dibahas. Klik pada daftar hadir. Pada menu report itu berisi tentang seluruh rekapan daftar hadir mahasiswa, semua masing-masing mahasiswa dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Bisa dilihat semuanya di sini per pertemuan terhadap semua mahasiswa. Dan pada menu berikutnya itu export. Kita bisa melakukan download atas rekapan yang sudah dibuat ini. Klik pada menu export dan berlanjut kepada bagian tarik pada bagian paling bawah. Sesuai dengan pengaturan default ini, dosen hanya perlu klik OK dan memastikan bahwa format yang di-download berbentuk Excel. Klik OK dan filenya akan di-download. Pilih tempat penyimpanannya dan klik save
klik pada file yang sudah di-download untuk melihat hasil rekapan yang di-download dari sistem. Pada halaman ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa keterangan yang diberikan. Username itu menggunakan name mahasiswa dan first name itu nama lengkapnya, sedangkan bagian-bagian yang lain kita bisa hapus. Lalu di sebelahnya ada keterangan kehadiran mahasiswa, hadir terlambat, izinan dan alfa dengan nilai yang tertera di sampingnya, juga beserta dengan presentasi. Laporan ini bisa diedit kembali dengan format yang mungkin lebih rapi dari ini untuk dijadikan sebagai bahan laporan. Sampai di sini semua tutorial tentang pembuatan daftar hadir online dan kegunaannya kiranya dapat membantu dosen dalam menjalankan perkuliahan dengan menggunakan aplikasi online.